Setiap hari kasih Tuhan mengalir. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, amin. Panggil nama Tuhan Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Puji Tuhan. Semua terberkati, bahkan ada yang request pujian Roh Kudus ya, nanti next day Pastor akan coba carikan lalu ajak memuji Tuhan. Satu hal yang pasti bahwa setiap kita, amin, setiap hari merasakan kasih-Nya, melihat karyanya, merasakan kuasa-Nya, menyaksikan mujizat apa itu saya. Setiap hari kulihat kasih-Nya. Setiap hari kulihat kuasa-Nya. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap hari kulihat kasih-Nya. Setiap hari kulihat kuasa-Nya. Katakan, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Dia segalanya
bagi kita semua. Bangga banget kan kita dapat berkat Tuhan hari ini, bangun dengan sehat. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu. Amin. Setiap hari kulihat mujizat-Nya terjadi dalam hidup keluarga dan pelayanan ini. Hore, yes, amin. Oh, Yesus, Yesus, kami cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya bagi kami. Oh, Yesus. Amin. Ku cinta Kau lebih dari segala yang. Panggil nama Tuhan Yesus. Oh, amin. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin. Yes, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih. Setiap hari Pastor Andy mendoakan orang-orang sakit melalui form doa. Bersyukur sama Tuhan, melalui pelayanan doa, form doa, ribuan orang boleh terberkati, merasakan manfaatnya, dipulihkan, merasa dipulihkan, merasa disembuhkan, sehingga mereka bersaksi dan pastor posting, dan juga boleh jadi berkat menguatkan setiap orang yang percaya untuk bisa berharap pada Tuhan Yesus. Iya, form doa itu saudara-saudara ada dikasih saat nanti ada di deskripsi ini ya, di deskripsi di YouTube dan di Facebook. Juga ketika engkau menghubungi pelayanan kami, kontak yang ada nanti akan dikasih form doa. Lalu form doa ini saudara-saudara silahkan kirim ke grup A yang sudah kita siapkan. Lalu setiap subuh setelah doa pagi sebelum live streaming ini, Pastor Andy mendoakan form doa itu. Puji Tuhan. Pelayanan ini jadi berkat sangat banyak banget, khususnya waktu masa-masa pandemi. COVID merebak sedemikian rupa, pelayanan form doa online ini sangat memberkati dan banyak banget menyelamatkan jiwa-jiwa, menyembuhkan orang-orang yang dalam kesakitan. Dan puji Tuhan sampai hari ini bisa kita katakan Indonesia dalam nama Tuhan Yesus clear dari virus COVID. Amin. Pelayanan tetap berjalan ya. Setiap hari puluhan sampai ratusan form doa, bahkan bisa lebih, yang datang untuk kita doakan. Form doa ini saudara-saudara bisa kirim lewat, tidak harus ketemu, tidak harus satu kota, di luar kota. Justru pelayanan form doa kita kasih, kita siapkan supaya Bapak Ibu yang sakit tidak perlu jauh-jauh datang, tapi lewat form doa diisi, lewat chat WA nanti dikasih, lalu saudara-saudara kirim ke grup doa, didoakan. Atau semisal ada yang mungkin tidak dapat chat atau mungkin agak gaptek dan yang sudah ini terjadi, misal di Balikpapan atau misalnya pas singgah ambil healing water,
perlu nanti dikasih tas, Bapak Ibu silakan isi di sana biar jadi form doa. Bapak Ibu sekalian nama apa yang mau didoakan, tinggal di pos security daripada gedung Geraha IHS. Nanti ketika sudah terkumpul, mereka akan mendorong masuk ke tempat Pastor Andy mendoakan form-form doa tersebut. Jadi form doa itu bisa fisik, artinya bisa saudara di kertas. Kalau saudara lihat video-video, banyak orang yang ketika minta didoakan, mereka memegang itu kertas, itu form doa. Tujuannya itu adalah supaya, ya karena sekarang Tuhan percaya melayani banyak orang, jadi supaya pastor tidak lagi bisik-bisik, apalagi kadang ramai tanya apa yang mau didoakan gitu. Jadi tujuan form doa ketika kebaktian minggu, misalnya hari Minggu saudara datang, form doa itu saudara tulis, saudara tinggal tunjukkan gitu. Jadi kami hamba Tuhan datang tahu, oh ini pergumulannya, misalnya ada tumor, ada cancer, atau ada virus di tubuhnya, maka kita langsung berdoa in Jesus name, tumor out, virus clear, cancer out in Jesus name. Jadi tidak lagi kita bisik-bisik sakit apa ya, apa yang kita mau doakan, tidak lagi. Jadi itu untuk juga praktis supaya juga tetap ada jaga jarak, dan juga karena kita mendoakan orang banyak gitu ya. Dan sebetulnya tidak masuk akal gitu, tidak masuk akal banyak orang yang menerima pemulihan saat didoakan, baik lewat live streaming maupun juga lewat form doa, waktu mereka datang dan mereka tulis dan mereka tunjukkan. Tapi sampai kemarin, bahkan kemarin penuh tribun atas, orang yang datang, orang yang sudah pernah datang lagi karena dia merasa dipulihkan. Orang-orang baru datang lagi karenanya katanya ada yang dari luar kota, dari Jakarta, sekitar Tangerang, Cirebon, kota-kota lain, datang lagi. Ada dari Makassar mau datang karena dengar kabar, ada yang dari ini, keluarga datang, terus dia mau datang juga dari kota ini, dari Jawa, dari Bandung, dari mana. Rasanya memang tidak masuk akal Bapak Ibu. Tetapi buktinya orang datang semakin banyak. Maka kita bisa melihat ini kuasa Tuhan terjadi. Jiwa-jiwa dipulihkan. Orang-orang sakit merasa disembuhkan. Ya lalu mereka cek lab dan hasilnya ada yang membaik, ada yang sehat, tidak ada gangguan sama sekali, ada yang memang masih sama. Tapi semakin hari semakin banyak form doa, doa fisik, tatap muka, kebaktian minggu juga, di hall juga, tempat kebaktian juga sudah penuh. Jiwa-jiwa semakin rindu datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Ini adalah buah daripada pelayanan. Memang doa-doa kesembuhan, tapi akhirnya banyak yang senang, terberkati. Bagaimana pelayanan ini bisa mengubah hidup mereka. Orang hari ini membutuhkan sebuah pelayanan yang real, yang nyata, yang rela berbagi, yang mau peduli, yang tidak mencari keuntungan, yang betul-betul nothing tulus gitu. Dan hari ini luar biasa. Oke, tadi sedikit cerita ya, cerita tentang pelayanan form doa tiap hari. Untuk kebaktian dan pelayanan doa tatap muka itu diadakan hari Minggu pagi Wita, ya. Jadi pelayanan form doa setiap hari Pastor ini layani lewat form doa, saudara, baik lewat chat WA maupun juga lewat saudara titip di pos, nanti akan dibawa, Pastor Andy akan mendoakan form-form doa itu. Kalau live streaming seperti ini ya tiap hari ini ada live streaming di YouTube dan di Facebook. Setiap hari jam 6 Wita, setiap hari pagi jam 6 Wita live streaming.
Dan ini udah berjalan sekian tahun. Ya puji Tuhan, setiap hari, hampir setiap hari, kecuali waktu pastor terpapar COVID waktu itu. Nah, untuk kebaktian dan pelayanan doa tatap muka itu hari Minggu pagi jam 8 WITA. Kebaktian yang Pastor Andy layani itu tanpa kolekte dan tidak menjalankan kantong persembahan dan tidak juga disiapkan kotak-kotak supaya saudara memberi, tidak. Di samping itu juga kami bersyukur sama Tuhan, diberi Tuhan kemurahan. Bagi yang kurang mampu setelah kebaktian, bisa mengambil beras gratis. Kita sudah packing dengan ukuran 5 kilo. Setiap minggu, puji Tuhan, ya kiranya Tuhan tolong terus, Pastor ini sehat-sehat, dimampukan setiap minggu. Kemarin iya, besok hari Minggu juga iya. Dan kita, Pastor yang langsung pergi beli sendiri. Di samping itu ada juga yang memang seperti kemarin ada keluarga-keluarga yang datang menghantar beberapa packing dan kita packingkan jadikan satu. Karena memang kerinduan Pastor Andy, pelayanan ini bisa jadi sebuah lumbung mini di mana kita nggak membagi-bagikan, tetapi kita taruh saja. Bagi yang kurang mampu, silakan ambil gitu. Kita nggak membagi-bagikan, bagi beras tidak, kita hanya taruh saja. Saudara-saudara ikut kebaktian, misalnya pulang, engkau kurang mampu, silakan ambil. Dan semua itu adalah gratis. Ya, jadi ini sedikit cerita-cerita pembuka pelayanan yang Tuhan percayakan. Bukan karena saya hebat, tapi Tuhan percayakan. Bapak Ibu sekalian Pastor masuk ke bagian renungan. Ada seorang membawa permohonan doanya kepada Tuhan Yesus. Dan saat dia membawa permohonan doa kepada Tuhan Yesus, dia bermohon supaya ada satu jiwa yang sakit di rumahnya agar diberi kesembuhan. Jadi orang ini membawa permohonan doa bukan untuk dirinya. Jadi permohonan doa kita juga bisa untuk orang lain, bisa juga untuk diri sendiri. Nah, apa maksud dan tujuan Pastor mau share ini menyambung daripada apa yang tadi Pastor sampaikan lebih dulu, supaya kita bisa mengerti bahwa pelayan permohonan doa ini adalah bagian daripada rema kebenaran Bible juga. Sehingga Pastor percaya Tuhan memberkati pelayanan form doa. Mendoakan orang-orang lewat form doa, Tuhan memberkati. Karena bentuk pelayanan ini juga pernah tercatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Ya, kita membaca sekarang. Kita masuk renungan Matius pasal 8. Kita melihat beberapa ayat 5 sampai ayat 13. Yuk kita sekarang time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Pastor bacakan firman Tuhan. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Semuanya sehat-sehat ya. Kuat-kuat, semangat. Tuhan memberi kekuatan yang baru karena Tuhan Yesus kekuatan kita. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Di sini perikopnya, Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum.
Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Jadi membawa permohonan doa. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Si Tuhan Yesus adalah penyembuh. Tuhan Yesus adalah penyembuhku. Tuhan Yesus adalah penyembuhmu. Tuhan Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Kalau hamba-hamba Tuhan akan berkata, aku akan datang mendoakannya. Karena hamba Tuhan bukan Tuhan Yesus. Seberapapun hebatnya seseorang dipakai Tuhan dalam pelayanan doa kesembuhan, dia adalah hamba dan bukan Tuhan Yesus. Maka setiap namanya doa itu harus dipanjatkan, dinaikkan, dipohonkan, dimintakan sama Tuhan. Kalau Tuhan Yesus memang dia punya kuasa, dia sang penyembuh, dia Tuhan, dia Kristus, dia yang diurapi. Ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku pula ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 13, luar biasa. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadi kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka apa yang terjadi? Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Firman-Mu ajaib. Orang ini seorang perwira tinggi. Dia tidak punya hubungan keluarga dengan bawahannya, tetapi ada belas kasihan. Ada kepedulian. Orang Kristen sebut iman gitu. Dia percaya. Maka dia membawa permohonannya kepada Tuhan. Dia membawa permohonannya kepada Tuhan, minta kesembuhan untuk satu jiwa yang lumpuh, yang menderita. Dan terbukti tidak ada seperti Yesus yang begitu ajaib, yang begitu peduli, yang rela berkorban dan berkuasa untuk menyembuhkan. Kita melihat kisah ini Bapak Ibu sekalian. Iman percaya kepada Tuhan Yesus, perwira ini tidak sia-sia. Saya ulangi, iman percaya kepada Tuhan Yesus, perwira ini tidak sia-sia.
saat dia membawa permohonan doanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menjawab doanya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat berdoa, Tuhan jawab doa. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat Tuhan menjamah. Saat kau sedih, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar doa. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus berkati. Wah. Jadi inilah sebuah cerita yang Pastor share hari ini, bahwa Tuhan Yesus juga memberikan sebuah rema dalam hidup kami. Perwira yang membawa permohonan doa kepada Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan. Pastor berkata depan ribuan orang ini, selama Tuhan masih memberi perkenanan kepada pelayanan ini, wadah ini, kami melayani, maka pelayanan form doa masih membawa kesembuhan bagi orang-orang yang sakit khususnya. Memang tidak masuk akal, tetapi selama Tuhan masih memberkati, selama Tuhan masih kasih perkenanannya. Tahu dari mana? Lihat aja sendiri. Selama pelayanan Geraha YHS masih ramai, masih banyak orang datang yang nggak bisa kita batasi dan hentikan. Berarti selama itu pelayanan ini masih diberkati Tuhan, masih ada kesembuhan. Demikian pun juga live streaming setiap hari, tidak kurang dari ribuan orang. Hari Bapak Ibu. Di YouTube sekarang ini Pastor ngomong ini 2000 lebih, di Facebook lebih banyak lagi. Setiap hari. Jadi lihat sendiri, selama live streaming ini setiap hari ditonton secara live ribuan orang, itu berarti pelayanan ini masih diberkati Tuhan, dan doa-doa, khususnya doa kesembuhan, masih terjadi bagi orang-orang yang membutuhkan. Pastor tidak berkata ini pelayanan lebih bagus dari yang lain, tidak. Saya bicara tentang kisahku dengan Tuhan dan favornya Tuhan di dalam pelayanan ini. Setiap hari ratusan form doa yang masuk. Sebelum live streaming tadi udah selesai. Begitu selesai, Pastor buka form doa, susung lagi ratusan. Itu belum di Telegram. Banyak selesai. Ya, kenapa Pastor bicara soal ini? Karena saya tahu bahwa secara umur saya bertambah, ya. Bulan ini umur saya masuk genap 45 tahun. Tanggal 25, karena kemarin buru-buru banyak ngucapin, belum. Tanggal 25. Tanggal 25 baru Pastor ditambah umur genap 45. Saya merasa secara umur bertambah, jujur saja roh harus tetap menyala. Amin.
Tetapi fisik ini kita sadar karena kita terkurung oleh waktu, umur, dan usia, jadi menurun. Terus juga mata kalau awal-awal berapa tahun lalu lihat baca apa di gadget itu enak aja, nggak ada masalah kan, kayak gini karena mungkin apa setiap hari berjam-jam lihat cahaya gadget itu. Tapi ya selama Tuhan masih percaya, darahku masih mengalir normal, tensiku masih bagus, mataku masih bisa membaca, sistem otak semua di tubuhku semuanya baik, Pastor bisa melayani, ya Pastor tetap melayani. Tapi saya sadar bahwa satu hari akan tiba waktunya, semua ini pasti akan tinggal kenangan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah angkatku hari ini seperti ini. Dari seorang yang nothing. Bukan cuma Andi Simon, tapi Bapak Ibu dan keluargamu juga. Tuhan Yesus sama, kasihnya sama, kuasanya sama. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Ya mungkin tidak semua Bapak Ibu harus membawa form doa kepada Pastor Andy atau kepada hamba Tuhan. Tetapi setiap kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Tetaplah berdoa. Amin. Makasih buat doa-doanya juga Bapak Ibu sekalian. Ya. Terima kasih Ibu Inge, terima kasih Ibu Ratnayani, terima kasih Bapak Melki, terima kasih orang-orang yang setia Pastor melihat di live streaming ini. Banyak banget. Ibu Sri Purmini, terima kasih. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Pastor membaca yang muncul ya. Kalaupun yang tidak dibaca mungkin tidak muncul. Halo Bapak Ron Silalahi, puji Tuhan. Bapak Budi Wijaya, terima kasih. Ibu Ruth, terima kasih. Ibu Narda Miranda, terima kasih. Ibu Esther, terima kasih. Ya, tetaplah setia sama Tuhan Yesus. Dan juga pasti dong Tuhan bisa pakai semua kita dengan cara yang ajaib. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Susilawati, terima kasih orang-orang yang setia ikut live streaming setiap hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tetaplah berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti jawab doa-doa kita. Buat renungan, buat share ini kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan Yesus buat kesempatan ini boleh memuji Tuhan, sharing dan membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami boleh mengerti bahwa jiwa-jiwa membawa permohonan doa kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus mau menyembuhkan. Hari ini bawa setiap jiwa kami, atau mungkin jiwa-jiwa yang lain sedang sakit. Masing-masing saudara-saudara mulai latih menaikkan permohonan kepada Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Lewat pelayanan ini juga Engkau percayakan boleh menjadi saluran daripada kasih-Mu membantu mendoakan form-form doa maupun juga di kebaktian-kebaktian yang ada. Terima kasih Tuhan. Kepercayaan bagi kami dan pelayanan dan wadah ini.
Terima kasih buat berkat dan perkenanan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Kesembuhan terjadi karena Tuhan Yesus. Pertobatan terjadi karena Tuhan Yesus, kasih-Mu yang dicurahkan. Banjir kasih melimpah-limpah turun bagi pemirsa, keluarganya, setiap orang-orang yang berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, oh terima kasih. Bersyukur Tuhan Yesus. Aliran dan kesembuhan mengalir di setiap tubuh kami, menyembuhkan yang lemah, yang sakit, yang terinfeksi radang, virus, jamur, bakteri, kanker, tumor. Aliran kesembuhan menjamah setiap tubuh kami, organ-organ tubuh kami. Kuasa Tuhan men-touch jiwa, roh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ini milik-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Tubuh kami sehat. Tubuh kami diberkati oleh Tuhan Yesus. Tubuh kami alat kemuliaan Tuhan. Untuk melayani Tuhan Yesus. Untuk menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur. Berdoa buat kota-kota di mana dijangkau lewat pelayanan ini. Kota-kota itu juga boleh mendapatkan berkat damai sejahtera. Berkat kesembuhan di kota terjadi. Kesembuhan dari Tuhan Yesus terjadi di rumah sakit, di rumah-rumah, di jalan-jalan. Dan kuasa Tuhan terjadi. Setiap keluarga kami, kalau ada yang lemah, ada yang sakit, saat ini Pastor Ryan mendoakan. Dan kami bersatu bersama-sama membawa jiwa-jiwa yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi bagi keluarga kami. Karena Tuhan ajaib, Tuhan sang penyembuh. Kami percaya hari ini kuasa Tuhan nyata. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Doa yang didengar oleh Tuhan Yesus. Doa yang berkuasa. Terima kasih oh Tuhan Yesus. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Tuhan Yesus, kami mau jadi berkat buat kota di mana kami tinggal. Negeri di mana kami tinggal, negara di mana kami tinggal, baik di Indonesia maupun di luar daripada negeri ini. Kami mau menjadi berkat selagi Tuhan masih kasih umur kami sehat. Kami mau jadi berkat, hidup kami mau jadi berkat. Gereja, badan misi di mana Tuhan percayakan kami mau jadi berkat. Biar wadah yang ada, wadah yang memberkati, wadah yang menjadi dampak, menjadi terang, memberi rasa garam kepada sesama kami, dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur banget buat hari ini. Kami menaikkan doa ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semua katakan, amin, 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 amin. Yes. Senang banget bisa berdoa bersama-sama dengan saudara dan doa per Tuhan Yesus. Apa ya, saya merasakan gitu loh, kita berdoa, pelukan Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kehadiran Tuhan sungguh nyata. Bapak Ibu pun demikian, Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu bukan hanya lip service, Tuhan itu nyata, nyata, nyata. Hadir di hidupku, hadir di hidupmu. Puji Tuhan, siapa yang terberkati karena kasih Tuhan nyata? Saya. Siapa yang mau rajin berdoa kepada Tuhan? Saya. Siapa yang mau membawa permohonan doa pada Tuhan Yesus untuk jiwa yang sakit? Saya. Siapa juga yang mau memberi diri menjadi pendoa sehingga di mana engkau melayani, engkau tinggal engkau gereja di kota di mana engkau stay, ada banyak orang-orang yang datang. Tuhan percayakan membawa form-form doa. Siapa yang mau memberi diri melayani? Saya. Amin. Yes, lahir banyak pelayan-pelayan Tuhan yang memberi diri mendoakan orang-orang sakit. Puji Tuhan. Masuk hari yang baru, sola fide, hiduplah oleh iman. Apapun yang kita alami hari ini, iman harus itu hidup di hidup ini. Immanuel,
Tuhan Yesus beserta kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom semuanya. Dadah. Bless you all. Door.